Mari masing-masing kita menyiapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu yang luar biasa pada Tuhan. Apapun yang mau kau katakan, katakan hari ini. Engkau bebas memuliakan nama Dia. Engkau bebas menaikkan pujian yang indah pada Dia. Terima kasih Tuhan. Nikmati hadiratnya, nikmati Dia, nikmati Yesus, nikmati Dia, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, kami mau menikmati hadirat-Mu. Biarlah saat ini kami menikmati Engkau, Yesus. Haleluya. Amin. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita saat terindah, saat terindah. Ini saat yang indah Tuhan, di hadirat-Mu. Kami bawa Tuhan, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Mari saya undang makin berdiri Bapak yang kasih Tuhan. Saat terindah menikmati Engkau Tuhan, di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan
Katakan ku dipulihkan. Ku dipulihkan dan dipenuhi dalam hadirat-Mu. Ada sukacita dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Terima kasih. Terima kasih Bapak baru membuka ibadah kita. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih dan setia-Mu Tuhan. Engkau tetap melindungi kami, penyertaan-Mu Tuhan, dan Engkau menopang kami dalam setiap keadaan Tuhan. Kami boleh ada pada saat ini sebagaimana ada Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Memberikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini. Demikian juga Tuhan saudara-saudara kami yang ikut beribadah bersama kami di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Kami boleh bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama-Mu saja. Karena Engkaulah Tuhan kami yang sungguh luar biasa Tuhan. Yang peduli akan kehidupan kami. Yang senantiasa menopang kami Tuhan. Menyertai kami dalam setiap keadaan kami Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih buat karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mulai Tuhan. Ibadah ini biarlah kiranya urapi Tuhan, song leader, backup singer, pemain musik, multimedia, usher, dan semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Yang turut ambil bagian di dalam ibadah ini Tuhan. Kuduskan dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk kami masuk dalam hadirat-Mu. Sehingga kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan karena kami terima kuasa yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan. Kita akan bergoyang buat Tuhan. Karena kita percaya Tuhan berikan kuasa yang luar biasa buat kita semua. Kami yang ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu.
Ibu silakan duduk. Haleluya. Kita terus bersemangat buat Tuhan pagi hari ini, luar biasa. Karena Tuhan Allah tiada bandingan buat kita semua. Haleluya. Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Haleluya. Amin Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja, katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Syukur besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Syukur besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku bersandar Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya Yesus, Engkau Raja luar biasa Tuhan. Bapak silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kau Allah yang ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Sebab Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Ya berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan yang rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal dia. Kami rindu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau keadaan kami baik, bahkan kami boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau ada di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Bekerjalah Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami ingin merasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu.
Biar itu boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Karena Engkau begitu baik dan amat baik bagi kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, sebentar kami tidak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan. Karena di dalam firman-Mu Tuhan, ada banyak mengandung janji. Di dalam firman-Mu Tuhan ada kuasa yang dapat merubah kehidupan kami. Di dalam firman-Mu Tuhan, itu boleh memperbaiki akan kesalahan kehidupan kami. Di dalam firman-Mu Tuhan, itu mengajar dan mendidik kami di dalam kebenaran. Karena Engkaulah kebenaran itu sendiri Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Dan urapi dia dengan urapan yang khusus dari Engkau Tuhan. Dan urapi kami semua yang ada. Karena kami ingin merasakan hadirat Allah. Firman kebenaran itu boleh kami simpan, kami terima di dalam kehidupan kami. Dan firman itu boleh hidup di dalam hati kami. Bahkan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah. Untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan saat ini, tidak ada yang sia-sia. Karena kami pulang dengan kemenangan yang daripada Engkau. Saat kami mendengarkan firman Tuhan. Terus Tuhan, kuasa Allah bekerja. Bila kami percaya kepadamu. Ada yang sakit Tuhan. Kuasa Allah menjamah mereka. Mereka akan disembuhkan. Yang di dalam kekurangan Tuhan akan cukupkan. Yang di dalam kedukaan Tuhan akan beri penghiburan. Karena kuasa Allah menjangkau mereka semua. Dan kami yang ada di tempat ini. Kami semua siap. Dan kami akan mempersiapkan diri kami. Baik telinga kami, hati kami, kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami. Untuk kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, ada pujian yang sebentar akan disampaikan. Kiranya pujian itu boleh menguatkan kami semua yang mendengarkan. Dan kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini. Kami serahkan Tuhan ibadah ini, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami ucap syukur buat semuanya ini. Haleluya. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu.
Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita beribadah secara online tetapi tidak mengurangi antusias kita, kerinduan kita, semangat kita dalam kita berbuat bakti kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai yang ke-11. Ayat-ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Perikopnya tertulis hal pengabulan doa. Saya akan bacakan bagi jemaat Tuhan. Matius pasal 7 ayat 7 sampai yang ke-11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 prinsip doa yang dikabulkan Tuhan. Minta, cari, dan ketuk. Tentu saja ketika kita datang kepada Tuhan, kita menghampiri Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Doa yang kita naikkan dan panjatkan, Tuhan jawab, Tuhan kabulkan. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, ada 3 prinsip doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada 3 kata kerja di sini. Minta, cari, dan ketuk. Yang di dalamnya ada upaya dan usaha yang maksimal. Ada sikap dan perbuatan yang konkret dari 3 kata kerja ini. Ketika kita meminta, ketika kita mencari, dan ketika kita mengetuk. Artinya saudara-saudara, kita tidak berdiam diri, kita tidak statis, kita tidak pasif, kita tidak berpangku tangan. Tetapi dalam 3 kata kerja ini, kalau kita lihat, jelas ada perbuatan yang nyata. Ada action. Doa adalah sebuah timbal balik. Seperti jalan 2 arah. Tadi ketika saya kesini, saya perhatikan jalan ada yang 2 arah, ada yang 1 arah. Nah, doa itu timbal balik. 2 arah. 2-way traffic. Yang pertama dari pihak kita. Kita berdoa dengan mencari, meminta, dan mengetuk. Lalu pihak yang kedua adalah Allah sendiri. Allah akan memberikan, Allah akan menjawab, Allah akan mengabulkan apa yang menjadi doa kita kepadanya. Jadi jelas bahwa doa itu yang pertama meminta. Doa itu kita memohon kepada Tuhan, kita request kepada Tuhan. Yang kedua, doa itu kita mencari. Dan kalau kita mencari, kita akan menemukan. Kalau kita mencari, kita akan mendapatkan. Dan doa juga adalah kita mengetuk pintu. Mengetuk pintu hati Tuhan. Dan Tuhan akan membukakan pintu itu bagi kita. Nah, saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan,
Dari 3 hal tentang doa yang dikabulkan, kita melihat bahagian yang pertama saja. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta dalam doa, dia menerima. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, ada beberapa persyaratan. Ada beberapa kriteria ketika kita meminta dalam doa dan permintaan kita diberikan oleh Tuhan. Kriteria yang pertama atau syarat yang pertama ketika kita meminta dalam doa dan Tuhan berikan apa yang kita minta. Pertama, kita harus meminta dengan iman. Yesus pernah mengatakan, apapun juga yang kamu minta dengan penuh kepercayaan. Apapun yang kamu minta dengan penuh keyakinan, dengan iman, maka kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Juga dalam Yakobus dikatakan, Yakobus 1 ayat yang ke-6, hendaklah ia meminta dengan iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang itu sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin kian kemari. Dan orang yang demikian, jangan berharap dia menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita berdoa meminta tanpa iman, maka doa kita, permintaan kita tidak akan dijawab. Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita minta. Jadi syarat yang pertama, ketika kita meminta kepada Tuhan dalam doa, mari berdoa meminta dengan iman. Dan Yesus katakan tadi, ketika kita minta dengan iman, dengan penuh kepercayaan, maka kita akan menerimanya. Kalau kita meminta tanpa iman, Alkitab katakan, tanpa iman tidak mungkin. Mustahil orang itu berkenan kepada Allah. Karena barang siapa yang berpaling kepada Allah, barang siapa yang datang kepada Allah, barang siapa yang menghampiri Allah, ya harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi syarat yang pertama ketika kita meminta dalam doa, mari mintalah dengan iman. Yang kedua, kita harus meminta dengan dan lewat nama Tuhan. Namanya, nama Yesus. Kalau kita meminta dalam doa dengan nama yang lain, sekalipun nama itu terkenal, nama itu populer, nama itu orang yang dikenal di seluruh dunia. Tetapi di dalam nama siapapun tidak ada jaminan bahwa permintaan itu akan dikabulkan. Tetapi kalau kita meminta di dalam nama Yesus, seperti yang Yesus katakan sendiri dalam Yohanes 14 ayat 14. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini perkataan dari Tuhan sendiri. Kalau kita meminta sesuatu kepadaku, kata Yesus, dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam Yohanes 16 ayat 24, ini juga adalah ucapan Yesus. Yohanes 16, 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Mari minta, jemaat Tuhan, apapun permintaanmu dalam doa, mintalah di dalam nama Yesus. Karena Yesus katakan sendiri, kalau engkau meminta di dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Lalu syarat yang ketiga, atau kriteria ketiga, kita berdoa meminta kepada Tuhan, kita harus meminta menurut
kehendaknya. Bukan menurut kehendak kita. Bukan menurut keinginan kita. Bukan menurut kemauan kita. Nanti kita lihat ayatnya. Ada orang yang berdoa. Kalau berdasarkan kemauan dan kehendaknya. Itu biasanya menuruti hawa nafsunya sendiri. Tetapi kalau kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Dan Yakobus 4 ayat 3 katakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ada orang yang berdoa, ada orang yang meminta kepada Tuhan, tapi doanya salah, doanya keliru. Bukan menurut kehendak Tuhan, tapi menurut kehendaknya sendiri. Untuk memuaskan hawa nafsunya. Kalau permintaan kita salah, maka doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Ada seorang nabi besar, permintaannya salah dan Tuhan tidak berikan apa yang dia minta. Nabi Elia, ketika dia diancam oleh Ratu Izebel, dia begitu takut dan putus asa. Dia lari sehari perjalanan jauhnya ke padang gurun. Dia duduk di bawah pohon arar. Dan dia katakan kepada Tuhan, minta mati. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Cabut saja nyawaku Tuhan. Permintaan Elia tidak dijawab. Tuhan tidak berikan. Karena permintaan Elia salah di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan. Ada sebuah mitologi Yunani yang kita kenal. Yaitu seorang Raja Midas. Raja yang terkenal, Raja Yunani. Raja ini suka sekali dengan emas. Semua benda atau barang yang dimiliki kalau bisa terbuat dari emas. Satu ketika datanglah Dewa Zeus, ya kepala dewa. Lalu dia katakan kepada Raja Midas, apakah permintaanmu akan dikabulkan, akan diberikan? Lalu Raja Midas katakan, aku minta supaya aku memiliki banyak emas. Tetapi kemudian Dewa Zeus berkata begini, apakah engkau tidak menyesal dengan permintaanmu? Kalau permintaanmu dikabulkan, jangan sampai engkau menyesal. Oh, tidak menyesal. Oke, kata Dewa Zeus. Apapun yang kamu sentuh akan menjadi emas. Oh, dia senang sekali. Ketika dia menyentuh kursi, maka kursi itu berubah menjadi emas. Dia menyentuh meja, meja itu menjadi emas. Dia menyentuh tembok istana menjadi emas. Tapi kemudian dia lapar, dia panggil. Datanglah pegawainya dayang-dayang untuk membawa buah apel kepadanya. Dan ketika dia mau mengambil buah apel itu untuk memakannya, apel itu menjadi emas. Ketika dia disodorkan gelas berisi minuman, dia pegang gelas itu berubah menjadi emas. Dia baru menyadari permintaannya salah. Lalu datang putri satu-satunya, putri kesayangannya. Memeluk dia, seketika itu juga putrinya menjadi patung emas. Dari situ dia sadar bahwa ternyata permintaannya salah. Ada banyak orang Kristen yang berdoa, yang meminta kepada Tuhan. Tetapi permintaannya salah. Itu sebabnya Tuhan tidak berikan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Kalau kita melihat dalam doa Bapa kami, itu bisa dibagi dalam dua bagian besar. Tiga frase pertama, itu merupakan kebutuhan Allah. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan, dipermuliakan namamu. Kita memuliakan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Lalu datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tetapi juga ada permintaan kita. Dalam doa Bapa kami dikatakan permintaan yang pertama,
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Permintaan kita yang kedua adalah mohon pengampunan. Ampunilah kami. Sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu doa mohon perlindungan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi kalau permohonan doa kita itu benar di hadapan Allah, maka permohonan kita pasti dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat-ayat pokok kita tadi, seringkali kita meminta dan permintaan kita anggap itu permintaan yang baik dan benar. Seperti seorang anak yang meminta kepada bapaknya. Bapak manakah di antara kamu yang anaknya minta roti lalu diberikan batu? Tidak ada. Tetapi seringkali kita meminta roti, tetapi sebenarnya kita meminta batu. Itu sebabnya Tuhan tidak berikan, Tuhan tidak kasih. Kita minta telur dalam Injil Lukas. Tetapi Tuhan melihat ternyata permintaan kita salah. Kita minta kalajengking dan tidak mungkin Tuhan berikan. Kita minta ikan, itu adalah permintaan yang baik. Tetapi menurut Tuhan kita meminta ular. Itu sebabnya Tuhan tidak berikan. Tapi kalau permintaan kita menurut kehendak Tuhan, kita meminta di dalam namanya, kita meminta dengan iman. Dan kalau permintaan kita benar, pasti permintaan kita Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat contoh. Dalam 1 Samuel 1 ayat 20. Seorang ibu, Hana, wanita yang mandul. Dan dia meminta kepada Tuhan dan permintaannya benar. Itu sebabnya Tuhan berikan apa yang dimintanya. Dalam 1 Samuel 1 ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Hana berdoa, dia minta sama Tuhan sekian waktu, sekian lama. Dia berdoa, dia terus berdoa. Sampai Tuhan memberikan apa yang dia minta. Dia minta seorang anak laki-laki. Dan Tuhan berikan. Dan Hana memberi nama anaknya Samuel. Kenapa dikasih nama Samuel? Karena arti Samuel, aku telah memintanya daripada Tuhan. Aku telah meminta. Dan Tuhan memberikan apa yang aku minta. Karena permintaan Hana, permintaan yang benar. Ada sebuah pepatah yang mengatakan begini. Jangan minta kepada Tuhan apa yang menurut Anda baik. Tetapi mintalah kepadanya apa yang menurut Tuhan baik untuk Anda. Sekali lagi, jangan minta kepada Tuhan apa yang menurut Anda baik. Tapi mintalah kepadanya apa yang menurut Tuhan baik untuk Anda, baik untuk kita. Saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan, mari lewat kebenaran firman Tuhan, kita mau meminta kepada Tuhan. Minta apa saja. Kalau saat ini kita sedang sakit, maka yang kita minta adalah kesembuhan. Maka Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan engkau. Kalau saat ini engkau tertutup jalan, maka yang engkau perlukan, yang harus engkau minta adalah supaya Tuhan buka jalan. Dan Tuhan akan memberikan apa yang kau minta. Tuhan akan membuka jalan bagimu. Kalau saat ini engkau lemah dan engkau tidak berdaya, karena persoalan dan masalah yang kau hadapi, maka yang kau butuhkan adalah kekuatan. Dan Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan yang baru. Semangat yang baru. Kalau saat ini kau berkekurangan, maka yang kau butuhkan adalah supaya Tuhan mencukupkan segala keperluanmu. Dan apa yang kau minta, Dia pasti akan memberikan kepada kita. Yakobus 1:17 katakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas,
diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada bayangan atau pertukaran. Kita punya Bapa yang baik. Kalau kita minta, maka Dia akan memberikan apa yang kita minta daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu ketika saya dihubungi oleh Bapak Gembala Pendeta Albert Kurniawan 3 atau 4 hari yang lalu, dan dia menceritakan bagaimana keadaannya. Dia bersama dengan tim, sama istri dan juga anak, melayani pekerjaan Tuhan, diundang dalam sebuah pelayanan di Bali. Tetapi kemudian gembala saudara dan istri terpapar, terinfeksi oleh COVID. Bahkan ketika beliau menceritakan kepada saya, kondisinya itu begitu luar biasa. Mengalami sesak, dan untuk membeli oksigen saja yang hanya bisa digunakan 3 menit katanya. Harganya sangat mahal, 50.000. Ada rumah sakit ini tetapi tidak bisa, harus di rumah sakit umum di Sangla. Itu pun hampir saja ditolak. Tapi ketika dia lihat bahwa adalah pendeta, disediakanlah ruangan. Tetapi apa yang terjadi? Lewat tengah malam, dia lihat saturisasi dalam darah istrinya itu makin turun sampai ke titik 78. Sudah sesak. Dia perhatikan bahwa tidak lama lagi. Dia berdoa. Dia menyembah Tuhan. Dia minta kepada Tuhan. Dan tidak lama setelah dia berdoa, darah itu naik sampai kepada titik normal, 94 atau 95. Harusnya kalau sudah 78 itu harus masuk ruang ICU. Harus memakai ventilator. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, ketika hamba Tuhan ini gembala, Bapak Pendeta Albert berdoa memohon kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, Tuhan memberikan. Sehingga kemudian Begembala Desi boleh sehat. Bahkan ketika mereka diswab, hasilnya negatif. Dan dikatakan kepada saya bahwa pada hari Senin, kalau Tuhan izinkan, mereka akan pulang setelah PPKM darurat dengan mobil. Kita doakan supaya Tuhan menyertai dalam perjalanan. Seperti Tuhan sudah jamah dan sembuhkan hambanya. Maka kita percaya juga Tuhan masih mau pakai Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi sarana menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan lihat Lukas 11 ayat 13. Kita boleh meminta apa saja. Asal kita meminta dengan iman, kita meminta di dalam nama Tuhan, dan kita meminta menurut kehendaknya. Tetapi permintaan yang terbaik, kita lihat di ayat ini. Ayat yang sama ya, seperti dalam Matius 7, ceritanya tentang pengabulan doa. Lukas 11 ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi permintaan kita yang terbaik adalah ketika kita minta Roh Kudus. Minta apa saja boleh, sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita. Dan firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tapi permintaan yang terbaik, permintaan kita yang the best adalah ketika kita minta Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dan ketika kita minta Roh Kudus, maka Dia akan memimpin, Dia akan menyertai setiap langkah perjalanan hidup kita. Seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Kalau Tuhan tidak memimpin mereka lewat tiang awan dan tiang api,
maka mereka semua akan binasa di padang gurun. Karena cuaca yang sangat ekstrim. Kalau siang panasnya luar biasa, sebaliknya kalau malam itu dingin menusuk tulang. Tetapi di siang hari yang panas terik, mereka seperti ada di ruangan AC yang nyaman. Kenapa? Karena ada tiang awan yang menaungi mereka. Kalau malam hari dingin, tetapi Tuhan memimpin mereka dengan tiang api yang menghangatkan mereka. Bahkan mereka bisa berjalan siang dan malam. Keluaran 13 ayat 21 dan 22 katakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bagi kita umat percaya, Tuhan pun memimpin kita lewat Roh Kudus. Roh Kudus bagaikan tiang awan dan tiang api yang berjalan di depan kita. Tanpa pimpinan Roh Kudus, kita akan jatuh. Ada banyak ancaman, ada banyak bahaya di sekitar kita. Pandemi COVID-19 yang masih melanda Jakarta. Kita membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya saat ini lewat firman Tuhan. Saudara boleh minta apa saja. Karena Tuhan katakan apapun yang kamu minta. Dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Tetapi permintaan yang terbaik. Permintaan yang the best adalah ketika kita minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk menyertai kita. Minta Roh Kudus untuk memimpin kita. Minta Roh Kudus untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Sehingga menghadapi segala keadaan dan situasi, kita cakap menanggungnya. Kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena kita tahu siapa yang berjalan bersama kita. Siapa yang ada di pihak kita. Dan kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita lebih dari pemenang. Karena kita adalah umat pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu telah disampaikan bagi kami. Terbatas hamba-Mu berkata-kata, tapi kami punya Allah Roh Kudus yang terus mengajar, yang terus berkata-kata setiap kebenaran firman yang sudah disampaikan bagi kami. Sehingga jemaat Tuhan, ketika mereka datang kepadamu, meminta kepadamu, biar mereka meminta dengan iman. Mereka meminta di dalam nama-Mu Tuhan. Mereka meminta sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kalau permintaan mereka benar, maka Engkau pasti memberikan apa yang diminta oleh umat-Mu. Dan lewat firman Tuhan mengajar kepada kami. Untuk kami mau meminta yang terbaik kepada Tuhan. Meminta Roh Kudus untuk menyertai dan memimpin kami. Karena tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa penyertaan-Mu Tuhan, kami akan mengalami bahaya, ancaman. Tetapi kami bersyukur karena Engkau berjalan bersama kami. Kami merasakan keamanan, ketenangan dan perlindungan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Berbahagialah kami yang sudah mendengar firman, menyimpan dalam hati dan melakukannya. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, saat ini kami mohon Tuhan kepadamu sesuai dengan firman Allah yang sudah disampaikan. Ketika kami meminta, ketika kami memohon, ketika kami request kepadamu, maka Engkau akan memberikan, Engkau akan menjawab, dan kami akan menerima apa yang kami minta kepadamu. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit. Lawat setiap jemaat-Mu Tuhan, baik mereka yang ada di rumah masing-masing, mereka yang ada di rumah-rumah sakit, mereka yang isoman, mereka yang dalam perawatan karena terinfeksi oleh virus COVID-19. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau Allah penyembuh, Engkau Yehova Rafa. Tangan yang berlubang paku, tangan-Mu yang penuh kuasa, menjamah dan menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang sakit. Bahkan juga Tuhan pulihkan kesehatan untuk Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Kalau Engkau sudah tolong, Engkau sudah jamah, sehingga Tuhan hasil dari PCR boleh negatif. Dan kami percaya Engkau berikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna bagi hamba-Mu suami istri di tempat ini. Bahkan rencana mereka untuk kembali ke Jakarta pada hari Senin. Tuhan tolong, baik dalam perjalanan darat kendaraannya mereka bawa dan tumpangi. Tuhan jauhkan dari mara bahaya, rintangan, kecelakaan, niat jahat manusia, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami tolak, patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hamba-Mu di tempat ini boleh tiba dengan segala selamat untuk kembali melayani akan Tuhan dan pekerjaan-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu adalah milik-Mu. Dan kami percaya bahwa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Ada tiang awan dan tiang api yang menjaga, melindungi kami. Ada tanda darah-Mu dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Sehingga tidak ada Tuhan kuasa maut sekalipun yang dapat menyentuh setiap umat-Mu. Karena mereka ada dalam perlindungan daripada-Mu Tuhan. Bangsa dan negara kami Indonesia, kota Jakarta, terus kami berdoa mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu supaya pandemi ini boleh berlalu dari kota kami. Keamanan dan kesejahteraan bagi kota dan negara kami Indonesia. Pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil, menteri-menteri sampai kepada gubernur tingkat terendah RT RW kami. Beri hikmat, kebijaksanaan, roh yang takut akan Tuhan dalam melaksanakan roda pemerintahan di negara bangsa kami Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Andi, Bapak Toto yang dalam kedukaan. Karena Tuhan Ibu kekasih, Ibu Rati yang sudah dipanggil Tuhan. Engkau juga sumber penghiburan, sumber kekuatan bagi keluarga ini. Engkau hiburkan, Engkau kuatkan Tuhan akan keluarga ini, akan Bapak Andi dan Bapak Toto. Kami percaya Tuhan dalam segala peristiwa, dalam segala keadaan. Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa Engkau mendengar doa kami. Engkau menjawab, mengabulkan, serta melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Terpujilah kan nama-Mu. Setiap jemaat Tuhan yang beribadah, sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kalau kami beribadah sungguh-sungguh, maka berkat ibadah, janji ibadah menjadi bahagian dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Baik janji ibadah untuk hidup yang sekarang dan janji ibadah untuk hidup yang akan datang. Engkau memberikan perbedaan antara umat-Mu yang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dan kalau kami beribadah kepada Tuhan, Engkau memberkati roti, makanan dan minuman kami. Bahkan Engkau menjauhkan segala sakit penyakit dari kehidupan kami, dari keluarga, dari anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa dan kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagian-Mu. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk.
Diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat Tuhan ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.